Hai, pernah nggak kamu ngerasa saat dipanggil dosen, dipanggil atasan, dipanggil orang lain, terus kamu tiba-tiba ngerasa gugup, ngerasa cemas, gampangnya nggak pede. Belum lagi kalau kamu disuruh naik ke atas panggung, atau disuruh presentasi, disuruh sharing, disuruh berbicara di depan publik, dan kamu tetap ngerasa cemas, ngerasa gugup, tangannya dingin, keringetan, bahkan keringet dingin segede-gede jagung, dan itu tanda kamu nggak pede. Nah, pertanyaannya kenapa ya kita bisa nggak pede ya? Tapi di sisi lain, saat di momen yang berbeda, kita ngobrol sama temen, kita lagi main game mungkin, atau kita lagi berolahraga, atau apapun aktivitas yang kita sukai, tiba-tiba ya, kita ngerasa happy dan kepercayaan dirinya meningkat. Apalagi kalau misalkan lagi ngomong sama temennya, keren banget, antusias mendengarkan kita secara tidak langsung, dan tiba-tiba saja kepercayaan diri kita jadi meningkat. Nah, apa yang membedakan dua hal ini dan kenapa kadang kita tuh nggak pede, kadang kita akan pede? Yuk simak 3 tips untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu. Yang pertama, biasanya nggak pede itu datangnya bukan dari eksternal loh, tapi dari internal. Ada seorang psikiatri hebat, populer, namanya Carl Jung, dia berbicara, your perception will becoming your projection. Jadi apa yang dipersepsikan kita, di pikiran kita itu akan menjadi perilaku kita. Karena sejatinya, semua perilaku kita itu tuh kan berangkat dari persepsi kita ya. Kita bisa tahu ini panas, ini dingin, kita bisa tahu ini mengerikan, ini menyenangkan. Itu kan karena persepsi yang dimunculkan atas kondisi tersebut. Nah, persepsi itu apa sih? Persepsi itu kan cara kita memandang sesuatu, menerjemahkan sesuatu di luar diri kita, baik berupa kejadian, situasi, gambaran, informasi, dan lain sebagainya. Dan itu berangkatnya dari mana? Dari database di kepala kita. Bahasa kerennya sekarang tuh literasi. Nah, teman-teman, pertanyaannya, sudah punya banyak konten, banyak data, banyak literasi belum di pikirannya? Sehingga kita bisa menerjemahkan setiap kondisi yang ada itu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa pilih tuh mana sudut pandang yang membangun kita, memberdayakan kita, membuat kita makin percaya diri atau enggak. Tadi berangkatnya, your perception will becoming your projection. Jadi sebenarnya kalau gua menemukan ya dalam aktivitas gua di public speaking, di lobbying gitu kan, di marketing, dimanapun aktivitas yang gua lakukan nggak pede, itu salah satunya disebabkan database-nya kurang lengkap. Pilihan respon, pilihan persepsinya nggak lebih dari satu. Jadi hanya satu dan itu aja. Sehingga kita nggak punya horizon berpikir apa gampang ya. Sudut pandang berpikir yang lebih banyak gitu. Helikopter view-nya nggak dapat. Jadi begitu ngelihat ada atasan yang diem atau ada dosen yang manggil, wah ini bakal dimarahin nih. Padahal sebelumnya mungkin teman kita masuk, dia lagi dikasih project penelitian, atau teman kita masuk ketemu atasan, dia lagi mau dinaikin jabatannya dan dikasih beasiswa pendidikan. Dan kita sayangnya karena sudah punya persepsi bakal dimarahin atau bakal diapain gitu ya, kita lupa mencari tahu informasi yang lain dan data-data yang lain. Sehingga ya udah, cuma satu persepsi itu yang membuat kita melakukan hal yang sesuai persepsi kita. Oke, yang kedua, di badan kita ini ada namanya myelin. Jadi myelin itu adalah berkas otot dalam mengerjakan suatu kenangan otot. Bahasa lainnya adalah muscle memory. Jadi kepercayaan diri itu salah satunya karena kita sering mengerjakannya. Sesuatu yang sering kita kerjakan, kita akan lebih yakin kita bisa menuntaskan itu. Makanya muncul perasaan pede, perasaan percaya diri, karena di badannya, di ototnya itu sudah ada berkas kenangan. Sekarang pertanyaannya gini, teman-teman kalau belum bisa mengendarai sepeda motor roda 2 terus disuruh bawa, kira-kira gimana rasa percaya dirinya? Ya rendah kan? Nah, kalau udah sering bisa ngebut-ngebut gitu misalkan, atau bisa ngetril bahasanya gitu ya, bisa standing. Nah, kenapa itu semua bisa terjadi? Karena jam terbang kan. Nah, jam terbang itu sebenarnya membuat badan kita ini kenal terhadap situasi, kondisi, dan juga kejadian yang ada. Nah, poinnya, perbanyak jam terbang dalam bidang apapun, baik public speaking, lobbying, terus marketing, pemasaran, terus apalagi teman-teman menulis, terus ngomong depan kamera begini, itu semua jam terbang. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba langsung 10. Tetap harus melewati anak tangga yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Bedanya adalah kecepatan kita melewati anak tangga. Nah, bagaimana kita supaya cepat mengakuisisi sebuah skill, mengakuisisi sebuah tools, mengakuisisi sebuah perilaku? Balik yang pertama, database-nya harus komplit juga. Jadi database itu memudahkan kita untuk mencari jalan
mengakuisisi skill, mencari jalan, membangun kebiasaan baru. So, ingat ya, ada jam terbang yang tidak bisa dinilai, ada jam terbang yang tidak bisa dilihat yang membuat kita tuh makin pede. Semua hal yang kita lakukan secara normal, semua hal yang kita lakukan dengan penuh percaya diri, semua hal yang kita lakukan dengan sempurna tentu karena kita sudah sering melakukan dan mengalami. That's why jam terbang nggak bisa bohong. Yang ketiga, kadang kita tuh terlalu fokus pada hasil yang akan terjadi dari pekerjaan aktivitas kita tersebut. Misalkan public speaking, kita berharap di ujungnya nanti dapat tepuk tangan yang meriah atau orang terpengaruh. Nggak begitu cara berpikirnya. Sama, masak juga ujungnya ya memang berpikir masakan yang enak gitu, tapi kan belum tentu enak juga karena enak juga subjektif di mata orang, di kepala orang. Nah, yang lebih penting dibandingkan memikirkan hasil, fokusnya memang menciptakan hasil yang terbaik, values terbaik. Tapi lebih enak kalau kita fokus pada proses loh. Maksudnya apa? Ya udah surf on the wave gitu. Ya berselancar aja di prosesnya, berselancar aja di atas ombaknya. Enjoy setiap momennya. Jadi in time, bukan true time. Hiduplah hari ini, hiduplah saat ini. Kalau ini contohnya gue lagi ngomong depan kamera, ya udah gue nikmatin berbicara depan kamera layaknya berbicara langsung kepada teman-teman, lagi nongkrong gitu kan. Gue membayangkan, berarti gue sedang merasakan betul proses gue berbicara depan kamera ini, menciptakan konten ini kepada buat teman-teman ya, membantu teman-teman supaya lebih pede. Nah, begitu juga dalam kita beraktivitas. Jadi sangat, keren banget deh kalau kita tuh bisa hidup sepenuhnya di waktu yang sedang kita lakukan. Karena 10 detik yang lalu pun itu sudah lewat, nggak bisa kita ulangi. 10 detik ke depan kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi. Ya ngapain kita berpikir yang sudah lewat dan berpikir yang akan datang? Enak kita itu enjoy, nikmatin, benar-benar deep dalam proses kita mengerjakan sesuatu. Mengerjakan apa? Mengerjakan proses meningkatkan pengalaman, jam terbang, menyelesaikan tugas. Nggak usah pikirin nanti gitu. Nanti jadi overthinking. Kalau pikirin masa lalu jadi insecure gitu kan. Ya udah, enjoy aja. Jadi ingat ya, ada 3 hal. Yang pertama database-nya ya, jangan lupa ditambah. Yang kedua, jam terbangnya dinaikin karena biasa gitu ya. Dan yang ketiga, enjoy. Let it flow. Ngalir aja. Enjoy aja proses yang terjadi. Berselancarlah di atas ombak yang sedang ada gitu. Dan berdansalah pada prosesnya. Semoga bermanfaat, dan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan juga kira-kira insight apa ya yang didapat dari video ini dan teman-teman mau dibuatin video tentang apa lagi. Saya Inggi Lensyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.